Amin, amin. Silakan jemaat kekasih. Shalom aleihim. Aleihim shalom. Tidak biasa ya. Tidak apa-apa saudara. Yuk kita buka kitab suci kita saudara. Kita buka yang pertama Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Wah, langsung sudah ada. Yuk kita baca bersama-sama saudara ya. Dengan suara jelas kita baca bersama 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tolong kita batasi. Lalu kita buka Matius 1 ayat 21 sampai 23. Saya baca 21, tolong Bapak Ibu kekasih baca ayat 22, nanti 23-nya bersama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara baca ayat 22. Bersama saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wah, ini keren banget saudara ya. Saudara coba perhatikan kata firman Tuhan, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Really, Allah menyertai kita. Saudara, itu sangat memberikan kepastian ya. Ada orang pernah bilang begini sama saya, kok Cat lu berani banget sih ya? Lu kemana-mana kok berani banget ya? Sebetulnya saya nggak berani saudara. Nggak ada seorang pemberani. Maka cocok firman Tuhan dikatakan jangan takut. Karena pada dasarnya takut. Saudara. Iya, kami 5 bersaudara laki-laki saudara. Mungkin saudara banyak yang kenal namanya Pak Ridwan. Itu salah satu saudara saya. Muka kami mirip saudara. Yang dari semua kami 5 ini paling tinggi saya. Kesian juga ya. Ya saya tingginya lumayan lah 182. Karena di atas stage. Iya, tapi kalau sejujurnya 162 saja. Tapi saya mau cerita saudara, 5 saudara kami 5 bersaudara ini saudara. Kalau saudara tanya sama mereka, di antara 5 ini siapa yang paling penakut? Mereka bilang begini, Richard. Tapi heran loh saudara ya. Mereka pun akhirnya begini, kok kamu paling berani sekarang ya? Kok bisa ya? Ya karena itu loh saudara, Immanuel. Immanuel, Immanuel. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca kitab suci tadi, baik Yesaya 7 ayat 14, Immanuel Allah beserta kita dikatakan, juga dalam Matius 1 ayat 23 katakan Immanuel Allah beserta kita. Allah beserta kita, bicara tentang Allah beserta kita. Allah beserta kita. Memang terjemahan LAI kata Allah beserta kita, itu terjemahan yang dipakai Allah beserta kita. Tapi kalau orang tahu lihat struktur kata yang dipakai, Allah beserta kita, itu berarti memang salah satu atribut, salah satu sifat Allah yang hadir beserta kita. Karena kata Allah itu bisa saja maksudnya Adonai. Bahwa Allah itu Allah pencipta. Atau Allah itu Allah apa? Elohim misalnya. Bahwa dia Allah adalah hakim. Atau El Shaddai. Pokoknya salah satu atribut Allah. Begitu juga kata ini dipakai kata Matius 1 ayat 23. Kata yang namanya Allah beserta kita. Kata ini dipakai kata Theos. Salah satu sifat Allah. Padahal kalau saudara baca kitab suci, Immanuel, saudara kalau lihat konteks Yesaya pasal 7, mulai ayat 1 terus satu pasal itu. Begitu dominan kata yang dipakai, T-U-H-A-N besar. Memang ada kata yang dipakai T besar, U-H-A-N kecil. Ada juga dipakai kata Allah. Tetapi dominan kata yang dipakai adalah apa? T-U-H-A-N besar. Apa itu maksudnya? Itu bicara tentang Yahweh. Jadi ketika dia katakan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Immanuel ini bicara tentang Yahweh beserta dengan kamu. Tuhan T-U-H-N besar itu beserta dengan kamu. Apa maksudnya kembali? Maksudnya adalah bahwa yang namanya Yahweh itu berarti seluruh atribut Allah. Seluruh sifat Allah. Seluruh kemuliaan Allah tersimpan dalam nama itu. Jadi ketika dikatakan Immanuel itu berarti Tuhan beserta kamu, ini aku beserta kamu, bahwa seluruh sifatku, seluruh atributku terlibat penuh dalam hidupmu. Itu keren habis. Anak-anak saya pernah komplain, ketika kami pergi di satu negara, satu pelayanan, satu yang cukup padat, lalu saya katakan, kalian pergi ke tempat itu,
Sementara Papa ada pelayanan. Jadi pergilah kalian, lalu saya kasih apa? $1 yang cukup. Lalu mereka bilang begini, nggak aman. Padahal sudah saya kasih uang, saudara. Saya punya atribut, ada otoritas kasih uang. Orang Batak bilang, isi mengatur naga orang, kemeng. Gitu ya, jadi ada uang saya kasih, saudara. Ada kekuatan, saudara. Tapi mereka bilang gini, nggak relax, nggak enak. Maka anak saya pernah komplain begini, Papa, kemari kita ini jalan-jalan atau pelayanan? Dua-duanya lah. Itu apa kami pergi kalau hanya dengan uangnya? Kayak mau papanya hadir. Ada papa paling aman. Oke? Saudara jangan tanya, mamanya di mana? Ada juga, tapi mereka butuh ada papa. Karena mereka yakin kalau ada papa, ada semuanya. Termasuk dompetnya. Tapi perlindungannya, tuntunannya, dan seterusnya. Tapi saudara Tuhan, tentang hal ini Tuhan mau katakan begini. Aku bukan sekedar kasih finansialku kepadamu. Aku bukan sekedar kasih engkau kekuatan satu di bagian tertentu. Tetapi aku sendiri terlibat bagimu. Maka kata ini pakai dalam kitab suci. Kata ini aku Tuhan menyertaimu. Ini berarti kata ini pakai Amy. Aku sendiri sepenuhnya terlibat bagimu. Itu keren habis. Contoh itu kitab suci dalam kitab Yesaya. Memang kata dipakai kata Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru kata ini pakai Allah menyertai kita. Kata ini pakai bukan kata Allah, tetapi kata Krios. Itu sejajar dengan kata Yahweh. Seluruh atribut Allah, Allah pencipta seluruh semesta alam, Allah pencipta miliaran galaksi itu. Yang jumlahnya katanya sedikitnya 140 miliar. Dan salah satu planet namanya, salah satu galaksi namanya Bima Sakti atau Milky Way. Yang jumlahnya sedikitnya 110 miliar benda-benda planet. Dan ahli katakan semua galaksi itu yang 140 miliar, masing-masing galaksi jumlahnya minimal 100 miliar. Siapa yang hitungnya ya? Sudah bisa bayangkan. Dan salah satu galaksi tadi namanya Milky Way, jumlahnya sedikitnya 110 miliar benda planet. Planet paling kecil namanya Bumi. Sekarang saya tanya, sebesar mana Allah kita? Halo? Dan saudara kasih Tuhan, setiap perkataan dia tidak sama dengan dirinya. Saya kata gambarkan begini ya. Ciptaan Allah yang begitu besar itu tidak identik, tidak sama dengan sang pencipta. Apakah kira seorang maestro sama dengan hasil karya lukisnya? Tentu hasil karya lukis seorang maestro lukis, pasti sang maestronya jauh lebih besar daripada lukisannya. Sama seperti seorang pencunan, pastilah pencunannya jauh lebih besar daripada ciptaan pencunannya. Jadi coba perhatikan Allah pencipta yang katanya Yahweh, Krios itu adalah yang betul-betul mencipta begitu sekali 140 miliar benda-benda galaksi. Salah satu galaksi namanya Bima Sakti atau Milky Way yang jumlahnya sedikitnya 110 miliar benda-benda planet. Dan salah satu planet yang namanya Bumi. Itulah tempat kita diam sekarang. Dan semua benda-benda planet tadi, semua galaksi tadi, dengan semua bintang-bintangnya, semua kata firman Allah, Mazmur 147, namanya Allah sebut. Lalu Allah kita sebesar apa saudara? Halo? Saudara kayaknya biasa-biasa aja ya. Allah katakan, I am. Aku sendiri nak. I am with you. Unto the end of the world. Kapanpun itu. Situasi kayak manapun. Komputer itu paling keras kayak manapun. Apapun situasinya. Apapun tantangannya. I am with you. Masa kita gak gemilang? Masa kita gak antusias? Masa kita gak menjadi orang yang paling bergairah? Masa kita gak menjadi orang yang paling penuh pengharapan besar? Masa kita gak terus melaju bagi kemuliaannya? Harusnya demikian. Tadi saya katakan begini saudara. Semua sepakat gak bahwa Allah menyertai kita? Sepakat ya? Amin? Oke. Coba saudara lihat sekali lagi kanan kiri saudara. Coba lihat. Sebentar. Yakin Allah beserta kita? Saudara lihat tadi ya? Sekarang tolong jujur ya. Saudara sudah lihat tadi ya? Sekarang mana lebih punya impact? Allah beserta saudara tadi, itu jelas. Dibandingkan ketika saudara masing-masing sekarang dapat 500 juta. Kurang ngerti maksudnya ya? Tadi percaya Allah beserta kita ya? Mana lebih punya impact? Sekarang saudara dapat masing-masing 500 juta. Pengaruhnya jelas nggak? Mana lebih punya pengaruh? Tolong jujur. Atau saudara bilang begini, Allah beserta saya itu Pak, bagikan lautan luas yang begitu luas.
Jadi kalau Pak kasih katakan 500 juta, itu nggak menggoyahkan Pak. Itu bagaikan air laut luas itu, Bapak masukkan 5 tangki atau 5 jerigen air atau 5 apalah yang paling banyak ukurannya. Dimasukkan, nggak impact, nggak punya pengaruh ya. Tapi berapa banyak di antara kita kalau sekarang dapat 500 juta, pengaruhnya besar sekali. Senyumnya tiba-tiba jauh lebih lebar ya. Ramanya lebih, saudara. Antusias sekali ya rasanya, aduh. Itu gerakannya jadi bergerak-gerak, saudara. Bahkan bukan saja nampak dari rona, saudara. Sikap, saudara. Visinya pun berubah. Tadinya saudara mau pulang dari sini langsung pulang ke rumah, tapi karena dapat 500 juta, langsung ke mall. Beda ya? Dan di sana bawa pengaruh besar. Apalagi kalau saudara hari ini dalam satu family, ada 5 orang, maka kali 500 juta, saudara dapat 2,5. Impactnya besar nggak? Tolong jujur ya, betulkah Allah beserta kita punya impact? Tapi seringkali nggak ada ya. Kurang jelas ya. Itu sedih ya. Saya seringkali sedih sekali, Tuhan. Banyak orang bisa klaim bahwa Tuhan beserta saya, Allah beserta saya. Tapi nggak punya pengaruh ya. Nggak punya pengaruh. Ya, harusnya punya pengaruh besar. Saudara kasih Tuhan, coba izinkan saya share sebentar saudara. Kita lihat konteks 2 ayat tadi. Kata Immanuel, konteks yang dipakai saudara adalah kata Immanuel itu muncul adalah sebagai jawaban atas situasi nampaknya begitu mustahil. Muncul di tengah-tengah situasi nampaknya begitu konfrontasi keras yang nggak mungkin nampaknya bisa keluar. Tapi ketika Immanuel muncul, maka jawaban menjadi clear sekali. Yuk kita lihat sebentar saudara ya. Kita kenal tadi ayat pertama kita baca Yesaya 7 ayat 14. Konteksnya kayak mana? Konteksnya adalah demikian saudara kasih Tuhan. Ketika itu ada seorang raja namanya Yoas. Dia raja dari Yehuda. Yehuda kita tahu adalah salah satu suku dari 12 suku bangsa Israel. Dan kerajaan lagi dan nyaman-nyaman itu tiba-tiba ada 2 raja-raja besar yang memang senangnya perang. Pertama-tama namanya Raja Aram. Orang katakan begini, kalau orang Batak lahir pun langsung bisa nyanyi, orang Aram lahir suka perang. Nah, jadi orang Aram ini memang lahir untuk perang. Jadi orang perang saja saudara. Orang Aram, yang pertama Aram yang jumlahnya besar dan memang suka perang. Yang kedua, mereka kerjasama dengan, Raja Aram ini kerjasama dengan Raja Peka. Raja dari mana? Raja Israel. Yang jumlahnya 11 suku dari bangsa Israel. 2 suku besar ini, 2 bangsa besar ini, saudara, menyerbu yang namanya kerajaan Yoas. Apa yang terjadi saudara? Saudara nanti baca ayat 2, ayat 3, ayat 4 kata begini. Ketika itu Raja Yoas begitu ketakutan seperti pohon yang ditiup angin begitu kuat yang sampai akar-akarnya akan lepas. Begitu ketakutan sekali. Bahkan digambarkan pula seteru musuh 2 bangsa besar ini bagaikan api yang besar sekali yang siap menghanguskan sama sekali. Namanya kerajaan Yehuda. Begitu ketakutannya saudara. Tapi hebat saudara, selalu kalau saya baca ayat 12, 13, 14, saya katakan amin, 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 amin. Allahku begitu hebat. Allah apa di sana dikatakan? Allah adalah seorang inisiator yang begitu mulia. Selalu dia seorang inisiator. Saudara, contoh sederhana saudara ya. Waktu penciptaan dia ciptakan, siapa inisiatornya? Hanya Allah saja. Bukan karena hasil rapat-rapat, bukan karena ada ide-ide tertentu, bukan karena ada desakan-desakan, bukan karena ada desakan-desakan tertentu, bukan karena situasional, karena dia sendiri berinisiatif. Dan dalam ayat ini juga kata begini, saudara lihat ayat 12-13, Allah melihat situasi begitu mengenaskan, dikepung dan begitu menakutkan sekali, tiba-tiba muncul Allah sendiri hadir, Immanuel. Wow, ia hadir, Tuhan sendiri hadir. Apa yang terjadi? Musuh yang nampaknya begitu besar, musuh yang nampaknya bagaikan api besar yang siap menghanguskan saudara kasih Tuhan. Kata Alkitab, musuh itu akhirnya karena ada Immanuel, Allah hadir, Allah menyertai, maka musuh bagaikan puntung, katanya puntung kayu api yang akan padam. Saudara tahu puntung kayu api yang akan padam? Pernah lihat itu? Betul-betul sudah mau padam betul saudara. Kalau gambaran saya itu seperti kalau saudara masih ingat punya pengalaman lampu teplok yang sudah kehabisan minyaknya. Ingat pengalaman lampu teplok ya? Oh pernah lah ya. Yang sudah kehabisan minyaknya, lampunya begini. Saudara kalau mau padamkan itu, nggak usah panggil fire truck.
nggak usah panggil pemadam kebakaran. Halo, kalaupun saudara panggil dia, saudara bisa dituntut saudara mempermainkannya. Saudara, juga nggak usah saudara kalau memadamkan itu, nggak usah saudara ambil air seember. Halo? Anak saya waktu itu usia 5 tahun, dia berkata begini, waktu saya cerita firman Tuhan ini bilang begini, untuk padamkan gitu Papa, nggak usah pakai air 1 gayung, nggak usah hembus begini. Hanya gini aja Pak. Nggak ngerti maksudnya. Saya bilang, nak, nggak usah gini pun padam juga kok. Pasti padam, clear, selesai, tuntas. Kenapa? Immanuel. Wow, sejajar dengan ayat ini ditegaskan ulang. Saudara lihat itu kan pasal 7. Saudara lihat nanti pasal 8 ayat 23. Terus sampai pasal 9 ayat 6. Apa situasinya? Saudara lihat pasal 8 ayat 23 katakan manusia dalam kegelapan sangat pekat. Saudara lihat pasal 9 ayat 1 dalam kekelaman. Lalu saudara lihat ayat 2 dalam kesuraman. Saudara lihat ayat 3 dalam perhambaan yang gak mungkin lepas dari perbudakan itu. Gak berdaya sekali. Tapi kata Alkitab begini, katakan begini, tidak selama-lamanya mengalami demikian. Mereka dapat bersorak-sorak. Kenapa? Tadi kita sudah nyanyikan lagu itu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera. Katanya betul dalam kegelapan, dalam kekelaman, dalam kesuraman, dalam kuk perhambaan. Ada kuk yang menekan gak mungkin bisa lepas. Tapi kata firman Allah tidak selamanya demikian. Maka mereka bisa bersorak-sorak mengalami kemenangan besar. Kenapa? Ayat 5 kata begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya disebut. Kok sepi ya? Namanya disebut. Ya memang terjemahan Indonesia LAI kurang pas ya. Seperti dalam bahasa aslinya bilang begini. Dalam King James Version pakai Islam. His name is Wonderful. Titik 2. Dia betul-betul wonderful. Dalam hal apanya? Counselor. Dia sungguh wonderful. Dalam hal apanya? Mighty God. Allah yang Dia sungguh wonderful. Dalam hal apanya? Father of everlasting. Dia sungguh wonderful. Dalam hal apanya? King of peace. Waduh, saudara. Cobalah perhatikan. Betul-betul dia sungguh hadir. Maka terjadi clear semua. Kenapa? Dia wonderful. Yesus itu wonderful. Saudara, His name is wonderful. Boleh saya bahas sebentar saudara ya? His name is wonderful. Kata name di sana, Shem bahasa Ibraninya. Shem itu apa artinya? Identity. Halo? Kalau itu identity, berarti memang itu yang akan dia terus akan buat bagi kita. Karena itu identitinya. Itu gaya hidupnya. Itu polanya. Itu caranya. Dan memang dia senang melakukan wonderful. Contoh saudara ya. Perhatikan nggak kelahiran dia? Wonderful nggak? Wonderful. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Pencipta seluruh semesta. Dia hadir dalam satu kandungan seorang ibu. Tanpa ada suami. Wonderful. Kelahirannya wonderful. Digana percepat saja. Lalu dia bertumbuh dewasa. Dia berbicara. Dia menyampaikan firman. Wonderful. Gak ada seorang perempuan berbicara seperti dia berbicara. Kasihlah musuhmu. Wah luar biasa. Dan sungguh apa yang disentuh dengan tangannya. Wonderful. 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan begitu banyak orang. Dia sentuh orang buta celik. Diarahkan tangannya kepada angin sakal yang begitu gelombang besar. Diam tenang, wonderful. Oke? Wonderful. Kematiannya wonderful. 7 perkataannya di Golgota, wonderful. Lalu waktu dia 7 perkataannya, salah satu perkataan yang dia berkata apa? Tetelestai. Kemenangan gilang gemilang terjadi. Kebangkitannya wonderful. Setuju? Ya, dia bangkit dari ketiga persis. Lalu apa? Kenaikannya. Wonderful. Saat hari kelak dia akan datang kali kedua. Wonderful. Bayangkan saja. Bumi dengan penduduknya 7 miliar lebih ini. Ada yang tinggal di utara, di barat, di timur, selatan. Ada yang tinggal di lembah-lembah. Ada di gunung-gunung. Ada di pinggir sungai lautan. Ada di kota, di desa. Ketika Yesus datang kali kedua. Semua mata dapat menatap dia. Easy. Really. Wonderful. Betul ya? Kok saudara kayaknya biasa-biasa aja ya? Wonderful itu luar biasa. Wonderful itu mengherankan jauh di atas yang paling mengherankan. Wonderful itu apa? Menakjubkan jauh lebih daripada yang menakjubkan. Mengagumkan jauh. Makanya kalau saudara bergerak dalam dia. Berjalan terus dengan dia. Terus berjalan dengan dia.
Saudara menikmati betapa wonderful, bergairah, antusias, menakjubkan. Nah, dia sendiri yang hadir bagi kita. Maka semua clear. Nah sekarang dengan cepat saudara lihat juga Matius, konteksnya juga begitu. Ada kekelaman, ada kesuraman, jarak antara perjanjian lama perjanjian baru itu masa kekelaman yang panjang, kegelapan 400 tahun. Situasi bangsa Israel dalam keterpurukan amat sangat, secara politis mereka ditindas oleh Roma, secara finansial, secara ekonomi mereka begitu tertindas, secara moralitas, bait Allah pun sudah nggak ada wibawanya, begitu rusak. Tapi muncul kata begini, namanya Immanuel, Allah beserta kita. Jawaban pun terjadi. Terang benderang menjadi bagian hidup. Jawaban pasti pun menjadi hadir ketika ia hadir. Yuk dengan cepat kita bahas saudara ya. Yuk kita dengan baik-baik dengar ada 7 hal secara prinsip lagi praktis. 7 kebenaran yang indah kita akan bahas hari ini. Tentang Immanuel, Allah beserta kita. Yang pertama, Tuhan menjadi manusia, hadir bagi kita. Allah yang transenden, mahal, tinggi, mulia. Dia imanen dalam rupa manusia. Untuk apa tujuannya? Pertama, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maafkan saya kalau harus saya katakan jujur apa adanya. Banyak kali orang menganggap dosa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Makanya kadang-kadang dosa pun diajak kayak main-main ya. Dosa lo, kata anak muda, saudara. Malah dijawab begini, dosa nggak bisul inilah. Bercanda aja. Saudara, dosa itu fatal. Dosa itu pemberontakan keji kepada Allah. Dosa itu sangat mengerikan sekali. Dan saudara ingat tadi senior pastor kita berkata apa? Dosa itu membawa saudara ke neraka selama-lamanya. Itu mengerikan sekali. Neraka itu adalah rasa frustrasi yang tak berujung. Neraka itu rasa depresi yang tak ada ujungnya. Neraka itu rasa merana tidak ada ujungnya. Itu lelah sekali, capek sekali. Nah saudara kesam Tuhan, perhatikan baik. Tetapi Yesus Tuhan Allah maha tinggi dan mulia meninggalkan seluruh kemuliaannya menjadi manusia. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Semua manusia fakta tak terbantahkan adalah orang berdosa. Kita semua ingat mungkin Roma 3 ayat 9, 10, 11, 12 bilang apa? Tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Semua orang berbuat sesukanya. Roma 3 ayat 23 katakan, semua orang telah berbuat dosa. Dan sekali lagi dosa itu fatal sahabat. Masih ingat gak ketika Adam berbuat dosa? Hawa berbuat dosa? Waktu Adam makan buah itu dia berbuat dosa. Dia melanggar titah Allah. Dia melanggar standar Allah. Ketika mereka berbuat dosa itu, ada ratapan suci dari surga yang menggetarkan seluruh makhluk surgawi. Allah berteriak, Adam, di mana kamu? Dosa itu fatal, terpisah, menyakitkan sekali. Dan kata Tuhan, kalau kau makan buah itu, kau akan dosa itu fatal sahabat. Makanya kata firman Tuhan, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Supaya lebih jelas saudara bisa lihat nanti Efesus 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Efesus 2 ayat 1, 2, 3 bilang apa di sana? Kamu telah mati karena dosa-dosamu. Sekali lagi kata mati diulang saudara. Mati itu fatal. Oke? Satu kali kami jalan lagi 2 keliling ke Aceh saudara. Ada anak saya di sana, ada orang-orang bawa motor seenak-enaknya. Anak saya bilang gini, Pak, kok orang itu nekat-nekat banget ya? Saya bilang dengan nada bercanda. Saya bilang begini, mereka cari pengalaman mati. Kok mati cari pengalaman? Ya nggak usah harusnya ya. Karena mati itu fatal ya. Bukan cari pengalaman. Itu kata yang dipakai, kamu mati fatal. Dosa itu fatal. Efesus 2 ayat 1, 2, 3 kata begini. Kamu telah mati karena dosamu. Dan kamu hidup dalam dosa-dosamu pelanggaranmu itu. Dan kamu dalam tawanan kerajaan angkasa. Dan ayat 3 puncaknya berkata begini. Kamu harus dimurkai. Setiap kita tanpa kecuali. Pedang murka Allah tertuju kepada kita semua. Dan kita tidak mungkin dapat lolos. Agama kita Kristen gak bisa menyelesaikan dosa kita. Kesalehan kita, prestasi rohani kita, bilangan apapun yang bisa disebut, yang nampaknya prestasi hebat yang bisa kita buat, itu tidak bisa menjadi benteng membuat perlindungan kita tidak akan kena murka Allah. Kita semua pasti binasa. Tetapi cinta di atas cinta yang paling mulia. Keajaiban rahmat yang begitu besar dari Allah. Saudara baca firman Tuhan tadi, Roma 6 ayat 3 bilang apa? Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus. Wow.
How great thou art. How great thou art. Di dalam Kristus. Saudara baca ayat Efesus pasal yang kedua, ayat 4, ayat 5, ayat 6, 7 sampai 10. Dikatakan apa? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, kita harusnya binasa, dapat diselamatkan. Kita harusnya dimurkai, dapat dikasih. Apa kata kuncinya? Saudara lihat ayat 6. With Christ. Saudara lihat ayat 7, ayat 8, ayat 10. In Christ. In Christ. In Christ. Hanya dalam Dia kita bisa selamatkan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita dong. Ia selamatkan kita dari kebinasaan kekal. Harusnya kita akan tertuju ke sana. Dan gak mungkin bisa diselamatkan oleh apapun. Hanya Dia saja. Oke, saya akan lanjutkan poin pertama ini dulu supaya lebih jelas. Kata menyelamatkan dalam konteks Matius 1 ayat 3. Bahwa Dia Immanuel, Dia yang menyelamatkan umatnya. Itu pengertiannya bukan sekedar menyelamatkan kita dari neraka. Dia ampuni dosa kita, Dia sucikan dosa kita. Di kayu salib Dia berkata, tetelestai. Iya, clear, saya diampuni, disucikan, saya sudah ditebus. Dan saya percaya pada Dia, kalau saya mati masuk surga. Bukan sekedar itu maksudnya. Tapi ada pengertian kedua kata menyelamatkan, itu berarti memberikan kemenangan. Itu bukan kemenangan temporal. Sesaat pada masa lalu ketika kita bertobat. Tapi itu pengalaman kemenangan yang terus berlanjut. Terus berlanjut. Terus berjalan dalam kemenangannya. Itulah kata yang dipakai Roma pasal 8 ayat 37. Kita lebih dari pemenang. Really, kata kita betul-betul kita. Who kita? Me. Dosanya saya ya. Bapak Ibu, apapun masa lalu kita, apapun tabiat buruk kita dulu, ketika kita dalam Kristus, kita lebih dari pemenang. Oleh Yesus tadi. Menang atas apa sih? Nah, kata Roma 8 ayat 37, konteks yang paling jelas, Roma 8 ayat 37 itu tidak boleh lepas dari Roma pasal 7. Apa sih menang dari apa sih sana, saudara? Cerita Roma 7 dulu saya ceritakan, saudara. Dalam Roma pasal 7 digambarkan bahwa setiap kita tanpa kecuali, kita seringkali kalah dan seringkali kalah. Diungkapkan dalam Roma 8 ayat 13, 14, 15 bilang begini. Roma 7 ayat 13, 14, 15, 16 bilang begini. Yang kuinginkan berbuat baik, tapi yang buruk kubuat. Yang inginkan berbuat ini, tapi itu yang kubuat. Aku pengen buat yang itu, tapi ini kubuat. Artinya, minat sih minat, tapi gak bisa-bisa juga. Contoh begini ya, berapa banyak orang Kristen bilang begini. Aku pengen gak marah sih, tapi... Aku pengen gak tersinggung sih, tapi... Aku pengen lemah lembut sih, tapi... Saya 5 tahun di penjara Cipinang, 82 sampai 87. Maksud saya membina intensif di sana. Tenang saudara, nanti saudara kira ini orang Batak. Apa yang terjadi nanti waktu pulang. Tenanglah, ini Batak jinak saudara, tenang saja. Saya di penjara Cipinang 82 sampai 87 membina intensif di sana. Lalu saya ketemu dengan seorang, maaf kalau ada orang Ambon ya. Namanya Immanuel saudara. Saya bisa bahasa Ambon, karena apa? Istri saya itu Ambon, Belanda, Arab. Jadi anak saya bagus-bagus saudara. Gak apa-apa, aku sendirian agak beda. Tinggi 183, 178, hidung-hidungnya bagus saudara. Aku ini ya rendah hati lah. Rendah tubuh maksudnya. Sorry. Yang saya mau cerita saudara kesam Tuhan. Nah satu kali saya bisa logat Ambon karena istri saya bisa bahasa Ambon. Satu kali waktu saya di penjara itu saya ketemu dengan orang ini, orang Ambon. Saya tanya begini, Ali punya nama siapa? Artinya namamu siapa? Dia jawab dengan mantap, beta punya nama Immanuel Om. Saya kaget, Immanuel kok di penjara ya? Lalu saya tanya ulang, punya namamu siapa? Immanuel Om. Yang benar ya, namamu siapa? Dia jadi malu. Immanuel Om. Saya tanya, apa artinya? Dia nggak berani jawab, saudara. Dia bilang gini, Om tahu sendiri kan, katanya saudara. Apa artinya? Yes, Allah beserta kita. Tapi di penjara Cipinang. Tapi dia bilangin sama saya, tapi Om jangan hakimi saya dong Om. Saya juga nggak menghakimi dia, saya nggak berani saudara. Karena bukan hak saya. Tapi bilang jangan hakimi saya dong Om. Sebetulnya Om, saya betul masuk penjara ini kasih bunuh orang. Orang Ambon bilang kasih bunuh, masa bunuh aja dikasih saudara. Saya kasih bunuh orang di sini Om. Tapi dengar dulu Om, saya dari dulu pengen nggak gampang marah Om. Tapi saya dari dulu pengen sekali nggak gampang tersinggung Om. Tapi saya dari dulu pengen sekali Om suka baca kitab suci. Tapi itulah dia Roma pasal 7. Dia di bawah hukum.
Pengen, tapi nggak bisa. Hukum dosa, hukum daging, terus ditarik, jatuh. Roma 7 ayat 13-19 kata yang sama dipakai. Aku ingin berbuat baik, tapi yang buruk ku buat. Aku ingin mengasihi, tapi kok aku gampang sakit hati. Berapa banyak bapak-bapak juga begitu. Aku pengen lembut sama istriku, tapi nggak jelas ya. Istri juga begitu. Aku pengen tunduk Pak, tapi kelewatan sih Pak. Ya sekali-sekali nanduk nape. Saudara ya, saya pengen ganggu gosip Pak, tapi saya pengen baca kitab suci 2 pasal, 3 pasal 1 hari. Tapi baru baca pada mulanya, langsung akhirnya Pak. Nggak berdaya Pak. Akhirnya banyak orang Kristen, benar ya firman Tuhan ya, Romeo penurut daging lemah. Ya udahlah. Iblis yang bilang, amin kata iblis. Banyak orang kalah. Saudara baca Roma 7 sampai ayat 24 dia frustrasi. Dia berkata begini, aku manusia celaka, siapakah yang dapat menyelamatkanku dari tubuh yang fana, tubuh yang gak berdaya ini. Tapi keren loh kitab suci kita. Ayat itu tidak sampai di situ. Muncul ayat 25. Tetapi syukur kepada Allah yang di dalam Yesus Kristus memberikan kemenangan bagi kita. Harusnya seorang Kristen tanya begini, kayak mana itu kemenangannya? Kasih tahu dong. Karena keren banget saudara. Kemenangan dari kekalahan nampaknya, dari ketidakberanian nampaknya. Tapi kemenangan. Saudara baca nanti pasal 8 saudara. Dominan kata begini, in Christ, in Christ, in Christ. Engkau bisa menang. Kayak mana itu? Salah satunya, lihat pasal 8 ayat 1. Bahwa di dalam Kristus, katanya apa? Kamu tidak lagi di bawah hukum. Tadi di bawah hukum, aku pengen gak berbuat dosa. Tapi berbuat dosa juga. Aku pengen hidup suci. Tapi jatuh lagi. Itu namanya hukum apa? Kedagingan. Hukum apa? Dosa. Oke, supaya lebih clear, kita bahasakan sebentar apa kata hukum. Hukum artinya begini saudara. Sudah memang mutlak demikian. Setuju gak? Nggak setuju saudara? Coba saudara saya tanya sebentar. Kalau ada namanya Mercy terbaru, yang saudara tahu informasi harganya 1,4 M misalnya, tahu saudara di depan sana, dijual 30 juta, saudara mau beli? Saudara nggak bisa terima. Jangan-jangan bodinya Mercy, dalamnya bemo. Masa mobil seharga gitu? Hukum ekonomi berkata apabila satu barang yang lebih mahal, tentu kos saudara keluarkan harus lebih. Itu hukum ekonomi sudah memang mutlak demikian. Atau jangan-jangan saudara beli juga 30 juta rupiah, tapi bunyinya maling. Klaksonnya pencuri. Jangan percaya itu ya. Prinsip ekonomi bilang apa? Kalau saudara mau mendapatkan ikan di pasar, keluarkan uang, baru dapat ikan. Sudah mutlak demikian. Tapi Tuhan itu jauh melampaui hukum saudara. Dia pernah berkata begini, ambil ikan keluar uang. Dia berkuasa atas semua hukum. Hukum berat jenis katakan apa? Apabila satu benda lebih berat daripada air, benda itu sudah memang demikian. Pasti terapung. Nanti jam saudara yang Rolex itu lemparlah ke sungai, tapi pastikan saya ada di bawah ya. Ini pendeta minta-minta. Enggak. Tapi pasti tenggelam maksud saya ya. Oke? Iya. Tapi saudara masih ingat enggak? Mata kapa muridnya Elia tenggelam. Tapi ada kayu dilempar. Tak. Allah jauh di atas hukum itu. Naik. Logika gambar yang paling jelas ini saudara, saya perlihatkan sama saudara sebentar. Itu kata yang dipakai dalam Roma pasalnya ke-8 ayat 1. Pasal 7 kata, kamu dalam kuasa dosa, kamu di bawah hukum itu, pasti kamu jatuh lagi. Tapi kata kitab suci, Immanuel, Allah hadir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Seperti apa lebih lanjut? Kita menang dari dosa itu. Pasal 8 ayat 1 katakan, di dalam Kristus kamu tidak lagi di bawah hukum. Kenapa bisa? Saudara baca Roma pasal 5, ayat 12, 13, 14, 15, 16, 17. 12, 13 katakan, 14 katakan apa? Dosa berkuasa, maut berkuasa. Ayat 15, 16, 17 bilang begini. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus jauh lebih besar kuasanya. Menjadikan apa? Ayat 17.
kamu, saya, kita dapat hidup dan berkuasa. Kamu tidak bawa hukum lagi. Oke. Mungkin ilustrasi yang paling menolong lagi, saudara. Wah, ini berat juga ya. Ini namanya di bawah hukum. Sepakat nggak? Sepakat ya? Atau saudara lebih sepakat kalau saya lempar dia nari-nari? Kalau dia nari-nari, jangan saudara kata begini, wow, mukjizat, itu sihir, tengking. Oke? Karena Tuhan nggak mau kayak gitu. Oke? Namun yang katakan saya, ini pasti jatuh ya. Karena di bahu, hukum apa? Sudah mutlak demikian nggak? Mutlak. Saudara masih ingat nggak berapa waktu yang lalu waktu saya naik pesawat? Waktu saudara naik pesawat. Mungkin saudara dari Hong Kong. Saya baru saja pulang dari Taiwan. 5 jam kemari. Tapi saya pernah dari Taiwan menuju LA. Itu 18 jam saudara. Naik 747. Pesawat besar sekali. Sekarang saya tanya sama saudara. Ketika pesawat mulai take off. Terus naik. Hukum gravitasi ada nggak? Ada. Pasti ada. Tapi kenapa hukum gravitasi nggak berdaya untuk menarik pesawat ini? Karena hukum di pesawat ini jauh lebih handal, jauh lebih berkuasa dari hukum gravitasi. Namanya hukum aerodinamik. Kata itu yang dipakai Roma pasal 5 ayatnya ke-15, 16, 17. Tadi saya sudah sebut bahwa kuasa Kristus Yesus, kasih karunia-Nya jauh lebih besar dari kuasa dosa dan kuasa maut. Sehingga engkau dan saya, 17 katakan, hidup dan berkuasa. Wow. Halo. Kok saudara kayaknya biasa-biasa aja ya. Atau saya bahasa surga nggak nyampe-nyampe ke bumi. Itu clear sekali saudara. Saya nggak perlu terdakwa lagi. Karena nggak ada yang berkuasa menuntut saya lagi. Karena saya milik Tuhan sepenuhnya. Dan saya bisa terbang bersama dia. Wow. Ku kan terbang tinggi. Yes, terbang. Yang kedua dengan cepat saudara. Bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Itu berarti dia beserta kita untuk apa? Saudara dan saya mengalami tuntunannya. Tuntunan Tuhan itu begitu mulia. Saudara baca Mazmur pasal 73 ayat 24. Maksud tuntunan Tuhan adalah membawa kita kepada kemuliaan. Dengan nasihat-Mu membawa kepada kemuliaan. Memang Tuhan Immanuel itu. Immanuel itu apa? Menuntun kita. Mengajari kita. Dan saudara baca nanti Mazmur 32 ayat 8. Bahwa Allah yang mulia itu matanya tertuju kepada kita. Dia mengajar, menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Matanya tertuju sama kita, saudara. Dia mau tuntun kita, terus tuntun kita. Dan sekali lagi sifat tuntunan Tuhan membawa kepada kemuliaan. Saya kasih ilustrasi paling menolong, saudara. Saudara masih ingat bangsa Israel, bukan? Bangsa Israel diperbudak berapa lama? 430 tahun. Wow, gak punya harapan. Tetapi keajaiban rahmat. Saudara kalau baca dalam firman Tuhan Keluaran pasal 2. Allah menatap, Allah mendengar ratapan mereka, tangisan mereka, lalu Allah turun. Dan pasal 12 Keluaran mereka pun dibebaskan. Lewat percikan darah domba, oleh tangan Allah yang begitu penuh kuasa, mereka pun dibebaskan. Mulai pasal 13 perikop terakhir saudara baca, bukan saja mereka saja dibebaskan, saat itu juga Allah katakan, I am with you. Aku menyertai engkau. Dengan cara apa? Tuhan hadir lewat apa? Tiang awan, tiang api. Dan itu gak mungkin bisa miss. Kenapa? Tiang awan muncul ketika matahari terbit sampai matahari menjelang terbenam. Tiang api muncul ketika matahari. Betul. Terima kasih Pak. Terbenam sampai terbit. Gak mungkin salah ya. Gak ada keterlambatan 1 detik pun. Jadi gak mungkin miss. Cuman Tuhan kata begini. Jaga posisimu. Supaya semua tetap bisa menatapnya. Jaga posisi. Tetap ikuti terus. Itu bukan posisi fisikal saja. Tapi itu posisi spiritual. Jiwanya melekat. Terarah terus tuntunannya. Dan mereka mau dituntun kemana saudara? Untuk sampai kemana? Kepada Kanaan. Kanaan itu bukan segera bicara susu madu kelimpahan kemakmuran. Bukan. Tapi bicara Kanaan. Itu juga bicara kejayaan. Kanaan itu juga bicara apa? Kemuliaan yang besar. Wow. Tuntunan Tuhan sifatnya apa? Untuk 3 juta orang yang keluar dari Mesir ini. Terus dituntutnya untuk sampai kepada kemuliaan yang besar.
Tapi sekarang saya tanya saudara, dari 3 jutaan orang, yang sampai berapa orang? 2 saja. Sisanya berapa? 299.000. Bukan. 2.999.000. Capek ya nyebutnya ya. Panjang banget. 2.999.998. Panjang saudara. Kenapa nggak nyampe? Kenapa nggak sampai kepada kemuliaan? Apakah karena orang Amalek, orang Yebus, bangsa raksasa menghadang mereka, laju mereka nggak nyampe? Apakah karena padang gurun yang begitu cadas, kelaparan menerpa mereka jadi nggak nyampe? Apakah karena binatang-binatang ganas, kala jengking, ular-ular berbisa, menggigit mereka sehingga mereka tidak nyampe? Tadi saya dengar sayup-sayup ada kata-kata yang jelas sekali. Mereka tidak sampai. Hanya satu kok. Tidak taat kepada tuntunannya. Nggak taat saja. Bukan kuatnya konfrontasi yang keras. Bukan kuatnya seteru menghadang laju. Anak muda, Pak, Ibu, orang tiap-tiap pribadi dengarkanlah. No excuse, jangan cari-cari alasan. Habis situasi sih Pak, habis keadaan Pak. No, Tuhan kata I am with you. Aku menyertaimu nak, dan siap menuntun kau menuju kemuliaan yang besar. Sekarang saya tanya saudara. Andaikan saudara hidup betul dalam tuntunannya, pasti kemuliaan itu makin nampak dalam hidup saudara. Oke? Boleh saya tanya bapak-bapak? Ibu-ibu rasakan gak kemuliaan itu makin nampak lewat hidup bapak? Makin dilihat, wow, darling, makin keren. Asal ditanya, apa yang keren? Makin banyak ubannya. Gak usah bertobat pun uban bisa banyak. Oke? Waduh, makin keren. Apanya? Makin gemuk. Gak usah gemuk, seringkali bikin masalah. Saya harus kurangi saudara. Ini gembala kita keren banget ya. Puji Tuhan saudara. Ini masalah saya kalau udah tugas keluar ini, susah ya. Tapi cari alasan saya, maafkan. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita alasan. Karena sibuk, karena situasi, karena keadaan. Bukan mengalami kemuliaan. Boleh gak saya coba saudara praktekkan nanti di rumah ya. Bapak-bapak pegang tangan istri saudara nanti di rumah. Lihat dia, bisa gak berkata begini. Maaf, engkau wanita yang paling beruntung. Punya saya, pria yang tak tergantikan. Hari ke hari, makin nampak kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Betul kan? Kira-kira istri saudara bilang apa? Saya sungguh nggak sedang ngejok, nggak sedang ngebicara lucu-lucuan. Kira-kira istri saudara bilang apa? Ini duda semua ya, nggak jelas ya. Atau ibu bisa nggak pegang tangan suami saudara, bisa nggak tatap dia? Darling, engkau pria yang sangat beruntung punya istri saya seperti saya, wanita yang tak tergantikan. Damai Tuhan makin nampak, sukacita Tuhan makin nampak, kelembutan dan kasih Kristus makin nampak, betul kan? Suami saudara bilang apa? Kan? Apa ya kira-kira? Saya nggak tahu saudara. Anak-anak bisa kau ngomong itu sama orang tua? Kalau kita hidup dalam tuntunannya, pasti makin nampak. Oke? Nggak jelas ya? Pasti makin nampak. Pasti makin nampak. Mungkin konfrontasinya terlalu keras datang, lembah yang paling sulit bisa dilewati, gunung yang paling sulit bisa dilewati, dan tuntunannya kita akan terus naik kepada level lebih tinggi. Namanya kemuliaan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, bahwa Allah menyertai kita, Dia sungguh menyertai kita, menjadikan kita apa? Kita handal menjalani peran, menjalankan tugas kita. Wah, saudara, saya nggak tahu di sini ada berapa orang opa. Dalam gambaran saya bisa jadi usia 70-an. Kalau saya kan masih 61 belum opa, saudara. Sebetulnya 70 belum opa juga ya. PBB bilang umur 60 itu usia pemuda sampai 80. 80 baru usia apa? Dewasa. 100 apa? Usia yang terus berlanjut usia. Itu keren ya. Jadi saudara jangan umur 50 kayak udah tua ya. Nah kalau 50 rasa sudah tua, 60 tua bangka. 65 tua bangke, maaf. Saya masih muda. Tapi masa saya saudara Tuhan, saudara mungkin sudah tua. Saudara saat ini peran saudara nggak seperti dulu bisa jadi. Tapi saudara dan saya nggak perlu jadi korban. Usia mungkin jadi opa, secara fisik mungkin sudah agak melemah. Banyak sekali kita nggak bisa buat ya. Oh, kok pakai kata kita, opa buat gitu, opa buat ya. Banyak keterbatasan kita. Tapi saudara nggak perlu terus marut tanpa daya. Kayak nggak handal lagi. Ibu, mungkin masih muda. Pak, apa peranmu sehari-hari? Mungkin sebagai seorang papa, sebagai imam, kepala keluarga, juga engkau kekasih bagi istrimu.
engkau jadi role model bagi anak-anakmu, engkau mendidiknya, engkau mencari pekerja, sehari-hari kau kerjakan itu. Berapa banyak saudara saya bukan jadi pemenang, bukan handal, tapi kehabisan seringkali. Kadang-kadang gairahnya agak senang kalau sampai di hari Sabtu weekend. Minggu keren banget ya, ibadah raya ya. Sebab Tuhan maha besar, keren. Tapi jangan lupa, Senin datang lagi, Selasa datang lagi, Rabu datang lagi. Tanggalnya pun sudah tanggal 16, 17, 18, 19. Natal lagi. Aneh ya. Ada hasil penelitian saudara, 3 besar ini. Saudara, kenapa orang depresi? 3 besar ini. Yang pertama, yang kedua sah-sah saja lah. Yang pertama, orang bisa stres berat, depresi berat, karena kekasihnya meninggal. Normal ya? Enggak Pak, saya punya Tuhan Yesus Pak. Ya udahlah, oke lah. Tapi manusiawi juga saudara. Tuhan ngerti namanya duka cita, oke? Saudara kayaknya kurang suka. Yang kedua, yaitu saudara bisa saudara depresi, apa? Saudara baru bangun perusahaan saudara, bangun bisnis saudara, atau bangun rumah saudara, belum diasuransi, kebakar semua. Wajar nggak? Nggak Pak, saya lebih dari pemenang Pak. Ya kita doakan aja. Oke, saudara, normal. Tapi aneh yang ketiga, kapan orang mulai depresi? Ketika Natal datang. Bayangkan saudara, dia aktif di youth, cari seragam youth. Dia aktif di kebaktian umum, ibadah raya, dia cari seragam untuk Natal. Dia aktif di kampusnya, dia seragam itu lagi. Cari seragam aja pusing saudara. Belum lagi yang nyetor uangnya. Waduh. Tapi Tuhan kata, I am with you. Kapan waktunya? Apapun peranmu, engkau handal. Oke? Handal, sungguh-sungguh handal. Saudara masih ingat nggak Mazmur pasalnya 112? Engkau orang tua yang takut akan Tuhan, anak cucumu perkasa di muka bumi. Handal. Saudara masih ingat Mazmur 127, 128? Hafal dong Mazmur 127, 128? Jika bukan Tuhan membangun suatu kota, sia-sia orang membangunnya. Itu betul melibatkan Tuhan. Allah menyertai, Allah menyertai. Apa yang terjadi? Mazmur 118 saudara baca, ada damai. Mazmur 128 saudara baca, ada damai sejahtera. Anak sampai cucu-cucumu diberkati di muka bumi. Peranmu keren saudara. Kalimat kunci bagi peran kehidupan yang namanya Yusuf, Allah menyertainya. Semua yang dikerjakannya berhasil. Kalimat kunci namanya Daud, Allah menyertainya, maka dia pun berhasil. Yuk saudara-saudara bisa menjalankan peran saudara. Yuk dengan cepat, poin 5 saudara. Poin kelima saudara, Allah menyertai kita secara praktis. Ini berarti apa? Dia menyertai kita. Immanuel. Menjadikan kita apa? Kita bisa, kelima sekarang ya. Melewati mara bahaya. Mara bahaya itu kapan saja bisa datang ya. Saudara gak usah undang dia, dia datang. Saya pernah kaget saudara, 1 bulan itu 6 pendeta meninggal. Dan usia rata-rata di bawah saya. Kapan saja. Ada yang tabrakan. Ada yang habis makan enak. Habis makan enak loh saudara. Makan sate kambing. Makannya 25 tusuk saudara. Saya juga bingung saudara. Ada yang gak ada masalah apa-apa. Anaknya dengar kata dia apa? Sehingga saya waktu ditelepon habis doa fajar, saya ditelepon. Pak, papa mati. Papa mati. Dia logat orang Ambon bukan meninggal saudara. Mati. Ayam baru meninggal. Oh, maaf saudara. Papa mati. Siapa ini? Saya lihat namanya. Nur HP sang pendeta. Iya Pak, mati Pak. Kamu jangan main-main ya. Papa yang mana mati? Papa, saya nggak usah sebut namanya saudara ya. Lalu saya tanya, kenapa? Kami nggak tahu. Cuman tadi pagi jam 4. Memang Papa biasa jam 4 dia mesbah. Tapi jam 4 ada kami dengar suara batuk. Saya keluar kamar jam 6. Saya lihat Papa depan kamar mandi sudah meninggal. Kapan saja bisa. Oke? Kurang jelas ya. Mungkin penyakit, mungkin badai, mungkin eksiden. Kapan saja. Tapi saudara dengarkanlah. Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku lewat lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab aku sinaga. Nggak ada hubungannya. Mentang-mentang naga, tetap kau orang Batak. Saudara, nggak ada saudara. Sebab engkau besertaku. Wah, sebab engkau menyertai saya.
Maka saudara lihat ayat 5 ayat 6. Engkau membawa aku naik ke level lebih tinggi. Yuk saudara ya. Yang keenam saudara. Ya ini keren yang keenam saudara. Seringkali ini enggak menjadi bagian hidup orang Kristen. Orang Kristen seringkali berkata betapa hebat bersama Tuhan. Tapi enggak punya impact. Sebab sebetulnya saudara, kalau Allah menyertai kita, itu berarti apa? Menjadikan hidup kita dinamis dan produktif. Boleh saya ceritakan sebentar saudara? Ilustrasi dari seorang hamba Tuhan namanya Dwight Moody. Dwight Moody itu punya dampak besar hidupnya di Eropa dan Amerika. Menjayakan nama Tuhan begitu hebat. Padahal dia hanya kelas 3 SD. Lalu dia pun ceritakan, orang Kristen harusnya menjadi orang yang hidupnya dinamis. Kalau Allah menyertai dia, apinya menyertainya, pasti dinamis dan produktif. Dia gambarkan begini saudara. Apapun temperamennya, apapun karakternya, apapun masa lalunya yang paling pahit, kalau api itu sudah menyundutnya, pasti dia bergerak. Betul nggak? Mungkin ada di antara kita bilang gini, Pak Richard bolehlah, orang yang sangat koleris, orang yang sangat terbuka, orang yang ekstrovert, semangat begitu ya. Tapi saya orangnya sangat pragmatis, sangat introvert, sangat pendiam, dan banyak kepahitan masa lalu. Saya nggak bisa bergerak-gerak Pak. Saya mau katakan saudara, mau dia ekstrovert, mau dia introvert, atau punya masalah yang paling pahit, kalau belakangnya ini sudah mulai disundut api, bergerak nggak? Kalau nggak percaya ada relawan nggak? Pinjam korek api. Pasti bergerak saudara. Saya nggak percaya kalau orang ekstrovert, orang yang terbuka, orang yang semangat dasarianya, ketika disundut api dia berteriak, aduh, dia pun bergerak saudara. Tapi orang pragmatis, kalem, introvert, masa lalu begitu banyak pahit, ketika disundut api, masa dia begini, apaan tuh? Nggak percaya saya, pasti dia bergerak. Betul ya? Makanya kata Alkitab tanpa kecuali, kepada 120 orang itu, Yesus berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi kayak setan. Kamu akan menjadi sakti di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Wow. Kita punya impact. Dinamis dan produktif. Anak saya nomor pertama itu seorang misionari. Namanya Zevanya. Dulu waktu SD kelas 6. Dia bilang begini sama saya. Pak, aku pengen kayak Papa. Kenapa kayak Papa? Enak kayak Papa. Jalan-jalan, kata dia. Kemana-mana pergi. Sebentar ke negaramu. Sebentar. Saya bilang, nak kalau jadi hamba Tuhan jalan-jalan, gak usah jadi hamba Tuhan lah. Banyak orang kira kalau ikut Tuhan berarti jadi lebih enak. Bisa jalan-jalan. Kata kita bukan jalan-jalan saudara. Dinamis dan produktif. Oke? Gak paham juga. Yuk kita tutup terakhir saudara ya. Allah menyertai kita. Yang terakhir ini yang poin ketujuh. Ini bicara responsibility. Allah mengawasi kita. Semua kita dalam pengawasan Tuhan loh saudara. 24 jam. Gak pernah terlewatkan satu detik pun. Dia awasi kita. Kemanakah aku pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Gak bisa. Dia lihat kita. Saudara baca Amsal 5 ayat 21-23. Mata Allah mengawasi kita. Saudara baca firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat 9. Mata Allah menjelajah. 2 Tawarik 16 ayat 9. Mata Allah menjelajah. Semua nampak di depan dia. Hormatilah dia. Teruslah berkenan kepada dia. Dia akan bawa kita terus terbang bagi kemuliaannya. Katakan amin. Kita bukan korban, tapi kita pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Oleh siapa? Immanuel. Yesus beserta kita. Yuk saudara kita bagi beri surga dalam Tuhan.